Jak. Besok gue ujian nih, akidah halak tentang iman. Berisik tentang iman lu. dong. Berisik lu, gue lagi jemur juga. Jak, ayo Jak. Kagak ajarin nih, gua masih dulu. banyak ini jemuran gua. Jak. Jadi Kas, karena lu minta jelasin tentang rukun iman, nih, gue akan coba jelasin, perhatiin nih. Oke, jadi dalam agama Islam, yang namanya rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi dalam beriman kepada Allah, kita harus percaya yang namanya tanzih. Tanzih itu apa? Tanzih itu secara bahasanya artinya muqaddas atau menyucikan. Nah, maksudnya itu apa sih menyucikan Allah dalam konteks beriman kepada Allah ini? Jadi kita harus menyucikan Allah dari hal-hal yang serupa dengan makhluk. Misalkan kita makhluk nih. Makhluk itu butuh tempat. Misalkan spidol ini makhluk. Ciptaan Allah melalui perantara manusia. Saya taruh dia di kantong. Nah, berarti spidol ini tempatnya di kantong saya tadi. Itulah makhluk butuh tempat. Kita pun butuh tempat, binatang butuh tempat, tumbuhan butuh tempat. Semua makhluk yang ada di sini, yang ada di dunia ini, itu semuanya butuh tempat. Jadi, Allah tidak memiliki tempat karena Allah berbeda dengan makhluk. Tapi Jak, kalau tadi kan lu ngejelasin kalau makhluk itu bertempat. Tapi kalau dalam Quran surat Al-A'raf ada redaksi yang bilang kalau Allah itu bersemayam di atas ars. Artinya Allah bertempat dong. Wah, boleh. Tapi perlu kita pikirkan juga secara logika. Misalkan Allah itu memiliki tempat. Nah, kita coba umpamakan dulu sama makhluk nih. Misalkan Lukas, lu memiliki tempat di kamar ini. Nah, kamar ini pasti ukurannya lebih besar daripada lu dong. Iya. Tidak mungkin lu berada di tempat yang ukurannya lebih kecil daripada lu. Karena pasti nggak muat. Nah, begitu juga apabila Allah itu bertempat. Berarti dia memerlukan sesuatu yang lebih besar daripada dia untuk menjadi tempatnya. Sedangkan Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Nah, kalau misalkan kita mempercayai bahwasanya Allah itu memiliki tempat, berarti sama saja kita mengingkari kalimat Allahu Akbar itu. Nah, itu harus dihati-hati. Adapun ayat yang tadi lu sebut, perlu kita ketahui bahwasanya nggak semua ayat bisa kita pahami secara tekstual, melainkan ada ayat-ayat yang memang nggak bisa kita pahami karena memang itu adalah redaksi yang Allah turunkan seperti itu. Bahkan para ulama pun tidak bisa menafsirkannya, mereka hanya mentakwilnya atau mengembalikannya kepada makna-makna aslinya. Seperti itu, Kak. Oke, paham. Abis itu apa? Oke, jadi rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Nah, jadi kita harus percaya kepada malaikat, termasuk juga percaya bahwasanya mereka ini adalah makhluk gaib. Kita ini harus percaya sama yang namanya makhluk gaib. Kenapa demikian? Kan mereka nggak kelihatan. Kenapa kita harus percaya sama mereka padahal kita nggak bisa melihat mereka? Nah, perlu diketahui bahwasanya nggak semua hal itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita atau mata kita yang bersifat zahir. Nanti mungkin di akhirat akan ada saatnya kita bisa melihat mereka ketika kita tidak menggunakan mata kepala kita lagi yang bersifat zahir, tapi menggunakan penglihatan yang Allah berikan nanti di akhirat. Nah, termasuk juga beriman kepada malaikat untuk mengimani bahwasanya mereka tidak berjenis kelamin, mereka tidak makan dan minum, mereka tidak pernah bermaksiat dan kerjanya hanya beribadah kepada Allah, dan juga mereka tidak memiliki hasrat serta tidak memiliki kesempatan untuk berikhtiar atau berusaha seperti manusia. Kerjanya hanya beribadah, mengagungkan Allah serta menyucikan Allah. Begitu sampai hari kiamat. Tapi Jak, kalau misalkan jadi malaikat tuh kayaknya enak banget gitu loh. Mereka sudah diproyeksikan untuk masuk surga. Karena kerjanya bertasbih sama beribadah gitu. Gue sebagai manusia iri. Kenapa gue nggak jadi malaikat aja? Ya. Waduh, lu iri sebagai manusia dan lu pengen tercipta sebagai malaikat. Padahal nih ya, katanya salah satu tokoh di ilmu tasawuf dalam dunia Islam, yaitu Jalaluddin Rumi, itu mengatakan bahwasanya manusia ini memiliki akal. Kalau dia memaksimalkan akalnya, maka dia bisa jadi lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau dia tidak mau memaksimalkan akalnya, justru dia jadi lebih rendah daripada binatang. Nah, lu mau nggak jadi lebih tinggi daripada malaikat? Atau lu masih mau jadi malaikat yang cuman beribadah tapi ya di situ-situ aja? Padahal lu sebagai manusia bisa menjadi lebih tinggi daripada mereka. Kenapa lu harus iri? Iya juga ya. Ya kalau kayak gitu mah gue nggak mau sih jadi malaikat. Terus kalau setelah malaikat apa? Oke, jadi ini yang ketiga.
yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita udah tahu bahwasanya kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, terus ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang kita gunakan saat ini itu hanya satu, yaitu kitab Al-Quran saja. Karena turunnya Al-Quran itu sudah menyempurnakan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Begitu juga Al-Quran ini turun membawa hukum, dan hukum yang turun belakangan ini akan menghapus hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang 3 tadi sudah tidak berlaku lagi, melainkan kita harus mengimaninya saja, tapi tidak menjadikannya pedoman hidup. Yang harus kita jadikan pedoman hidup tetap satu, yaitu kitab Al-Quran. Lah kalau kayak gitu kenapa Al-Quran gak diturunin dari awal aja, Jak? Kenapa harus ada Zabur, Taurat, sama Injil sebelumnya? Jadi Allah itu menurunkan syariat itu sesuai dengan kebutuhan umat yang ada pada saat itu. Nah, Allah lebih tahu bahwasanya kitab-kitab atau umat-umat terdahulu itu membutuhkan syariat sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab-kitab yang terdahulu, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, serta kitab Injil pada masanya masing-masing. Barulah nanti saat sudah waktunya Nabi Muhammad diutus, disempurnakanlah dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa, karena memang Allah menurunkan syariat itu secara berangsur-angsur. Oke, berarti kalau gitu Allah udah, malaikat udah, kitab-kitab Allah udah. Selanjutnya apa? Mamarat! Iyo! Iyo, mamarat! Mamarat! Iyo! Iyo, mamarat! Iyo! Nah, jadi rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, dalam setiap diri Nabi dan Rasul, itu pasti ada yang namanya dalailun nubuwah, atau tanda-tanda kenabian, ditunjukkan oleh 4 sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Apa aja? Nah, siddiq ini artinya benar atau jujur. Tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Jadi seorang nabi itu pasti memiliki keempat tanda ini. Siddiqnya beliau adalah mukjizat. Bisa dibuktikan bahwasanya beliau ini adalah seseorang yang tidak pernah berbohong sama sekali dalam hidupnya. Bahkan orang-orang Quraisy itu sangat percaya kepada nabi. Saat dakwah nabi yang pertama, dakwah terang-terangan nabi yang pertama di Bukit Sofa pun, Nabi Muhammad itu bilang kepada orang-orang yang hadir di hadapannya, "Wahai masyarakat Quraisy, apakah kalian percaya kalau aku bilang ada pasukan berkuda yang menuju kemari dan ingin menghabisi kalian?" Dan di situ orang-orang Quraisy bilang bahwasanya percaya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur di antara mereka. Terus sifat tabliknya pun adalah mukjizat. Nabi Muhammad SAW berdakwah hanya 23 tahun. Tapi buktinya Islam sekarang menjadi salah satu agama dengan pemeluk yang terbesar di dunia. Yang ketiga adalah amanah. Saking beliau amanahnya, itu orang-orang kafir Quraisy sampai menitipkan barang kepada beliau. Saking beliau bisa dipercayanya. Walaupun mereka sendiri itu tidak menyukai Nabi, tapi mereka tetap menitipkan barang mereka kepada Nabi. Karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling bisa dipercaya di antara mereka. Nah, terakhir fatonahnya Nabi. Nabi itu cerdas karena dididik langsung oleh Allah. Makanya beliau kecerdasannya jauh melampaui kecerdasan kita manusia biasa. Apaan nih? Notif berisik banget. Jak. Tadi kan lu ngejelasin banyak orang kafir Quraisy tuh yang bisa percaya sama Nabi gitu loh. Mereka menitipkan barangnya, mereka bilang Nabi alamin. Tapi kenapa mereka masih banyak gitu yang ingkar sama Nabi, ingkar sama ajaran Nabi gitu? Oke, jadi kenapa kaum kafir Quraisy itu nggak mau beriman sama Nabi walaupun mereka tahu kalau Nabi itu benar? Nah, jadi yang pertama itu mereka gengsi. Karena kaum kafir Quraisy ini kebanyakan adalah pemuka-pemuka kota Mekah gitu. Contohnya adalah Abu Jahal, terus juga ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Lahab, dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, itu artinya mereka harus mau memiliki kedudukan yang setara dengan semua orang Muslim lainnya. Dan yang kedua, takut kehilangan penghasilan. Karena dari sebagian penduduk Mekah adalah dengan membuat patung. Karena kan mereka menyembah patung kan, menyembah berhala. Walaupun ya bisa dikatakan agak aneh ya mereka membuat patung itu, tapi mereka kemudian menyembahnya sendiri. Seolah-olah patung itu bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, kalau
mereka menerima Islam, maka pekerjaan mereka sebagai pengrajin patung itu sudah tidak laku lagi. Mereka sudah tidak dapat penghasilan lagi dari situ. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Oh, berarti mereka juga nggak percaya sama Nabi juga karena ada kepentingan di antara mereka ya? Oke, berarti selanjutnya qada dan qadar bukan? Bukan dong, iman yang selanjutnya nggak langsung ke qada dan qadar. Tapi ini. Nah, iman yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini kita harus meyakini bahwasanya suatu saat dunia yang kita tempati ini akan hancur. Kita akan dibangkitkan kembali dan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita yang kita lakukan sejak kita balik sampai ketika kita meninggal nanti. Terus kapan hari akhir ini kejadian? Nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun nggak tahu. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, Qul innama ilmuha inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illahu. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ditanya sama kaum kafir Quraisy, kapan terjadinya hari kiamat itu? Nah, terus Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang itu, tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi hari kiamat itu rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Baik itu malaikat-malaikatnya ataupun jin dan syaitan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang disebut dengan kekasih Allah itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Melainkan Allah sendiri saja yang mengetahuinya. Tapi sekarang tuh banyak orang yang bilang kan kalau kita kan udah di akhir zaman. Artinya kenapa kita nggak mentingin akhirat aja gitu kan? Kita udahlah lupain urusan dunia. Dan kita ya lebih fokus kepada akhirat aja. Nggak gitu dong. Bukan berarti dengan menganggap bahwa kita sudah hidup di akhir zaman terus kita melupakan dunia begitu saja. Kan kita juga punya kewajiban untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga kita. Dan itu harus tetap kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia kita. Karena tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjadi beban bagi orang lain, termasuk di sini dalam hal kehidupan dunia atau dalam hal ekonomi. Sehingga tidak tepat apabila kita menganggap bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, terus kita hanya fokus memikirkan ibadah saja tanpa ada bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Ya berarti hari akhir itu sebagai pengingat kan, tapi jangan sampai kita lupa sama apa yang kita lakukan hari ini kan. Oke, berarti selanjutnya qada dan qadar dong, Jak? Benar. Yang ke-6 atau yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi dalam beriman kepada qada dan qadar, kita harus meyakini bahwasanya perbuatan manusia itu bukanlah 100% mutlak ketetapan Allah. Dalam artian bukan Allah yang menentukan apakah dia akan beribadah atau bermaksiat, apakah dia akan baik atau jahat, apakah dia akan memanfaatkan waktunya atau menyia-nyiakan waktunya. Bukan sepenuhnya ketentuan Allah, melainkan itu pilihan dari dirinya sendiri. Tapi perlu diketahui bahwasanya perbuatan manusia itu juga bukan 100% pilihannya sendiri, tapi ada kehendak Allah di dalamnya. Misalkan saya berniat untuk mencoret-coret papan ini. Nah, mencoret-coret papan ini itu termasuk kegiatan yang saya ambil atau perbuatan yang saya pilih. Tapi dalam mewujudkan pilihan saya, itu Allah berkehendak. Saya dikehendaki untuk mencoret-coret papan, sehingga terjadilah perbuatan saya untuk mencoret-coret papan ini. Maka dari itu, kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Karena ya mau kita ibadah, mau kita maksiat, itu kita yang memilih, bukan Allah yang memilih. Sehingga hal itu membantah pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak adil karena Allah menyiksa hambanya, padahal dia sendiri yang menentukan hambanya mau berbuat apa. Itu sih tentang iman mah. Cuman ini yang simpel-simpelnya aja, penjelasan sederhananya aja, Kas. Kalau lu mau tahu lebih lanjut, ya lu baca buku atau lu denger ceramah atau apa kayak gitu. Udah kan, Kas? Belajarnya? Ntar lu paham lah ya. Ini gue mau lanjut jemur lagi nih.